Wa kadzalika al-a'malud dhahira. Dan itu juga ciptaan Allah, maksudnya begitu. Nah, ini ada kaul ulama, kaul sahabat, yaitu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa perkataannya? Ibaratnya, innallaha khalaqal arsya idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy idharan li qudrati, untuk menunjukkan kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidatihi, dan tidak untuk diambil tempat kepada zatnya. Jadi bukan dijadikan tempat untuk Allah, tidak. Nah, ini tegas oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah menciptakan arsy itu hanya untuk menunjukkan kekuasaannya kepada seluruh makhluknya, walam yattakhidhu makanan, dan tidak untuk dijadikan tempat lidati, kepada wujudnya Allah, kepada zatnya Allah, tidak. Nah, barang siapa yang menyelihi Imam Abi Thalib, ya, seperti para Mujassim atau Wahabi yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, ya, berarti apa? Menyelisihi Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali adalah babul ilmi, ya. Jadi Al-Madinatul Ilmi itu siapa? Nabi Muhammad. Dan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Lah ini kok ada orang di akhir zaman berani menyelisihi Sayyidina Ali, berarti dia dapat ilmu dari mana? Kan pintunya Sayyidina Ali kok. pintunya setan berarti, kan gitu. Paham ya? Nah, jadi gitu. Nah, pintunya itu Sayyidina Ali kok diselisih, berarti kan dia tidak lewat pintunya Sayyidina Ali. Nah, terus siapa yang memberi pintu ilmu itu, kan kan gitu. Masa lewat pintu belakang kayak nyogok-nyogok, kan repot malah urusannya. Jadi gitu ya. Maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat, tidak boleh. Tidak boleh juga dikatakan Allah duduk di atas arsy, juga tidak boleh. Nah, kalau ada orang yang mengatakan itu, berarti apa? Dia mengatakan bahwa Allah seperti benda yang duduk di atas arsy. Berarti kalau orang itu berkeyakinan seperti itu, berarti apa? Ya sudah, kufur. Al-Mujassim kafir. Itu perkataan siapa? Perkataannya Imam Syafi'i. Al-Mujassim kafir. Orang yang menjisimkan Allah atau menjadikan Allah itu sebagai benda, maka dia kafir. Paham? Jadi gitu. Nah, ini Imam Syafi'i, ini Imam mujtahid loh. Mujtahid itu syaratnya banyak sekali. Ya, harus hafal Quran jelas. Kemudian harus sekian juta hadis. Kemudian hafal ijma para ulama. Nah, kan gitu. Apalagi? Ya, pokoknya macam-macam kan gitu. Termasuk hafal ilmu balaghah, fikih dan lain sebagainya. Nah, ini kok diselisih, ya repot. Sudah keluar dari jalurnya. Nah, gitu. Gitu ya. Ilal arsy alladhi huwa akbaru makhluqatillahi ta'ala min haitsul hajmu hiya bi khalqillah wa kadzalikal a'malul dhahirah, dan termasuk juga amal-amal yang dohir. Apa itu termasuk amal dohir? Mingkul li harokat. Jadi ini titik ya tadi ya. Jadi hiya bi khalqillah itu titik. Ya. Wah, ini termasuk seluruh yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan baik benda tadi apa? Benda dan sifat benda. Benda yang tidak bisa dibagi-bagi, dan benda yang bisa dibagi-bagi. Kemudian sifat benda ya ada yang di apa tadi?
diusahakan. Nah, perbuatan benda yaitu yang diusahakan atau tidak bisa diusahakan, disengaja atau tidak disengaja, kan gitu. Kemudian benda yang terkecil yaitu darah, termasuk benda yang terbesar itu juga diciptakan oleh Allah. Termasuk perbuatan dohirnya benda itu juga diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Yaitu apa? Min kulli harokatin lil ibadi wasukun. Yaitu apa? Perbuatan yang dohir seperti bergerak atau gerak atau diam. Jadi gitu. Gerak ataupun diam. Lil ibad, kepada makhluk itu. Ya. Wal a'malil batinah, ya, dan termasuk perbuatan batin, ya, termasuk perbuatan dohir dan perbuatan batin. Contohnya tadi kalau perbuatan dohir contohnya bergerak dan diam. Sekarang contohnya perbuatan batin apa? Minan nawaya, niat. Nah ini niat, seluruh niat. Ini nawaya ini jamak, ya. Kalau mufrad apa? Niat, kan itu. Kalau jamak nawaya, seluruh niat, yaitu jam'un niyah. Ya, jam'un niyatin wahiyya azmun. Azam. Ya, artinya apa? Yang dihadirkan seluruh niat. Jadi niat kita apa tadi? Itu juga diciptakan oleh Allah. Ya, itu perbuatan batin. Ya, perbuatan batin itu juga diciptakan oleh Allah. Wal khawatiri, lintasan. Nah, ini lintasan khotir. Khotir ini adalah perbuatan batin yang bisa disengaja ataupun tidak. Jam'u khotiri wa huwa ma yaridu 'alal qalbi bila iradah. Kalau di sini itu disebut bila iradah, tidak dikehendaki, namanya khotir. Namanya khotir itu yaitu apa? Huwa ma yaridu 'alal qalbi, yaitu sesuatu yang tidak dikehendaki, sesuatu perkara yang dikehendaki oleh hati bila iradah, tanpa kehendak. Tanpa kehendak kita maksudnya loh. Lintasan ora karepe dhewe. Nah, padahal ada khotir, ada tawahum, kalau waham pemahaman kan. Waham itu apa? Itu yang dikehendaki. Tapi kalau khotir itu tidak dikehendaki. Ya, khotir atau lintasan pikiran, lintasan hati. Contohnya misalnya nih, ada lintasan hati misalnya Allah itu tidak diciptakan. Allah ada tanpa tempat. Semua selain Allah itu diciptakan. Nah, kemudian tiba-tiba ya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, tiba-tiba terlintas demikian. Maka ketika ada lintasan demikian, langsung kita ucapkan amantu billahi wa rasuli. Nah, termasuk lintasan seperti itu dari setan. Nah, termasuk seperti itu juga diciptakan oleh Allah. Paham maksudnya? Jadi ini khotir adalah lintasan hati yang tidak dikehendaki. Jadi gitu ya. Fahuwa ayil ahadisul dakhilu fil wujud. Nah, ini tadi kembali ke niat. Niat tadi apa? Niat itu adalah tasdiku bil qalbi, atau istilahnya apa namanya? Menghadirkan. Jadi kita contoh kalau kita niat wudhu, niat sholat, itu bagaimana? Niatnya bagaimana? Niatnya di mana? Nah, coba niat wudhu itu letaknya di mana? Apakah diucapkan? Tidak harus diucapkan. Kalau diucapkan itu sunnah. Wajibnya adalah di hati. Apa namanya? Kosdu. Kosdu itu ya dihadirkan.
Jadi misalnya gini, misalnya wudu ya, udah niat ingsun wudu lillahi ta'ala, wis ini cukup. Dengan bahasa apapun boleh. Ya, tidak harus bahasa Arab. Kalau niat seperti bacaan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu sunnah. Itu hanya bacaan niat yang disunahkan dilafalkan. Nah, jangan salah paham, kemudian kita basuh wudu kemudian baca di hati nawaitul wudu'a, ya itu boleh disebut niat juga, tetapi tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Hanya niat, misalnya saya niat wudu lillahi ta'ala, wes itu sudah cukup. Tapi kalau hanya saya niat wudu tok, itu belum sah. Karena tidak ada karena Allah. Ya, gitu. Sholat pun demikian. Ya, sholat ya. Kalau sholat niatnya di mana? Takbiratul ihram. Jadi kalau Allahu Akbar, itu aja sudah cukup sebenarnya. Karena apa? Mengkostu dalam hati, saya niat sholat duhur misalnya, atau saya sholat isya lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Tidak harus usolli fardhu isya arba'a raka'atin dibaca dalam hati, nggak harus. Ya. Yang wajib itu niat. Sedangkan bacaan niat itu usolli fardhu duhri, sholli fardhu isya'i, sholli fardhu maghribi, itu bacaan niat yang sunnah. Yang wajib adalah ya dengan bahasa apapun, yang penting saya niat sholat isya lillahi ta'ala, sudah cukup. Ya, secara syariat kan kita sudah paham, ya kan? Jadi sudah poinnya di situ, kewajibannya. Saya niat sholat isya fardhu lillahi ta'ala, kan sudah. Nah, soal 4 rakaat itu kan sudah pakem kan nggak bisa dirubah. Paham maksudnya ya? Nah, saya sholat podo karo imam. Nah, nek imamnya salah, salah kabeh, makanya tidak boleh. Kalau makmum bagaimana? Ya kita niat sholat misalnya maghrib, ya lillahi ta'ala, makmum lillahi ta'ala, sudah. Tetapi kalau misalnya begini, Allahu Akbar, kan begitu, ada yang panjang kan gitu kan. Itu berarti apa? Orang itu niatnya dibaca secara utuh. Nah, ini bacaan niat. Asalkan bacaan takbir tadi benar boleh. Tapi kalau bacaan takbirnya salah, tidak boleh. Contoh, ini contoh ya, contoh. Allahu Akbar, itu tidak boleh. Paham maksudnya? Nah. Atau begini, Allahu Akbar. Nah, itu juga nggak boleh. Salah juga. Nah, ya kan? Jadi tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah Allahu Akbar. Sudah. Gitu. Ya, itu nanti kita bahas di bab sholat ya, untuk gerakannya. Tapi yang penting niat ini kita bahas di sini. Begitu ya. Jadi niat sebentar tok, hanya 3 detik sudah cukup bisa. Paham maksudnya? 3 detik, 4 detik itu sudah cukup. Tek 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 tek. Paham lah? Ya, lillahi ta'ala. Kuncinya di situ. Saya beramal apa, lillahi ta'ala, selesai. Demikian juga amal-amal yang kelihatannya tidak ibadah secara syar'i, tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala menjadi ibadah. Contohnya apa? Ngirim paket. Ya kan? Niatnya apa? Yuk kita bismillah, niat ingsun ngirim paket lillahi ta'ala. Wes, itu kelihatannya tidak beribadah, tapi nanti jadi ibadah, berpahala. Karena apa? Kenapa kalau jadi ibadah? Amanah. Ngirim paket itu kan amanah.
amanah fil mal loh ya, bukan amanah fil ilmi. Nah, amanah fil mal itu tingkatannya lebih rendah daripada amanah fil ilmi. Nanti kita bahas itu. Berarti apa? Ngirim paket juga ibadah. Mengajar juga begitu. Di sekolah jadi guru, jadi TU. Nah, kalau bekerja jadi TU misalnya, tidak bismillah, tidak diniatkan nilai ta'ala, ya nggak dapat apa-apa. Dapatnya duit, capek, selesai. Pulang-pulang merengut, ngamuk bojone misalnya. Nah, tapi kalau diniatin, niat ingsun bekerja jadi TU lillahi ta'ala. Walaupun dia capek, walaupun dia susah-susah, tapi dapat pahala gitu. Kelihatannya tidak ibadah, tapi jadi ibadah. Ya. Kenapa? Itu juga amanah, amanah pekerjaan. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi gitu. Makanya ini kita bahas niat, kembali kepada niat, karena apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya satu amal itu, perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ada niat, ini sebaliknya. Kelihatannya berjamaah, bersorban, kemudian udeng-udengnya gede, kan? Berjubah, tapi ternyata apa niatnya? Ingin pamor, ingin disegani, ingin wah, ingin macam-macam. Nah itu ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Ya dapatnya dapat itu karena apa? Niatnya tadi sudah begitu. Kan banyak tuh. Wah, yang mengaku fulan bin fulan lah ya. Kemudian berjubah putih, sorbanan besar, udeng-udengnya gede, wes, macam-macam. Sampai mengatakan saya di dalam tubuh saya ini ada darah Rasulullah misalnya. Tapi apa niatnya? Niatnya ingin itu ya repot. Apalagi misalnya kok tidak terbukti bahwa itu cucu Rasulullah, berarti apa? Kadzab. Apalagi ada orang yang sudah tahu dirinya itu tidak cucu Rasulullah tapi malah ngaku-ngaku. Ini sudah kadzab lagi, ngaji tapi wis ngerti lek dhek ora cucune Rasulullah tapi ngaku cucune Rasulullah. Wis tambah dosa gede wis rak karo-karoan. Barang siapa berbohong atas nama Rasulullah, maka apa? Ya, tempatnya di neraka. Barang siapa berbohong atas nama Rasulullah, apapun itu, walaupun dia mengaku cucunya Rasulullah, itu kan berbohong. Walaupun bersumpah atas nama Rasulullah, siapapun dia, ya, atau berarti sumpahnya sumpah palsu misalnya, ataupun berbohong atas nama Rasulullah misalnya. Contoh misalnya menyebarkan hadis palsu misalnya. Ya. Makanya hati-hati. Jadi tanya dulu, ini hadisnya hadis apa? Hadis sahih, mutawatir, dhaif, ya, atau maudhu. Nah, yang paling tidak boleh kan maudhu, palsu. Ya. Kalau amal kita beramal dengan amal hadis yang dhaif boleh. Tapi kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan hukum. Tapi kalau dijadikan amal boleh. Paham ya? Jadi gitu. Nanti kita bahas tentang bab hadis. Itu kita kembali ke sini. Itu an-nawaya, niat. Jam'u niyatin wahyal azam. Jadi semua niat itu dari azam di hati. Wal khawatir jam'u khawatiri wa huwa ma yaridu ala qalbi bila irada. Fahuwa ayil hadisu, ya, dan makhluk juga ad-dakhilu fil wujud. Ya, maksudnya ya yang tadi ya, makhluk itu tadi dakhilu fil wujud, yang ada dari tidak ada, bi khalqillahi lam yakhluquhu ahadun siwallah. Artinya apa? Makhluk itu tidak ada yang bisa menciptakannya selain Allah. Siapa yang bisa menciptakan makhluk?
selain Allah? Tidak ada. Tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Ini ada orang yang mengatakan begini, ya, dia makan namanya buah semangka, kemudian dipotong di pisau, dibelah jadi dua. Nah, dia mengatakan ini adalah kehendak saya sendiri memotong buah semangka. Lalu dibantah oleh ahlu sunnah wal jamaah, kalau kamu memang benar-benar berkehendak bukan karena kehendak Allah. Nah, dia mengatakan ini kehendakku bukan kehendak Allah, kan begitu tadinya awalnya. Dipotong jadi dua buahnya tadi. Kalau terus dibantah oleh orang ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, kalau kamu memang benar-benar berkehendak yang tidak dikehendaki oleh Allah, coba satukan kembali buahmu yang sudah kamu potong. Bisa enggak kan gitu? Katanya tidak berkehendak tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, terbantah kan akhirnya. Jadi gitu. Jadi semua apapun itu dikehendaki oleh Allah. Nah, ini sampai sini dulu. Nah, kita baca sedikit lagi. La khalaqtuhu. La khalaqathu. Ya, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan. Ya, jadi artinya apa? Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Termasuk apa? Tobiat. Tobiatun wa hiya sifatul lati ja'alallahu 'alaiha ajram. 'Alaihal ajramal kannari. Tobiatuhal ikhraq. Nah, ini. Jadi tabiat kita jelaskan nanti minggu depan, insyaallah. Jadi apa tabiat itu kita nanti jelaskan itu. Jadi semuanya, intinya semuanya termasuk tabiat, ilat, seluruhnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Baik sifatnya, zatnya, perbuatannya, seluruhnya. Ya. Baik itu perbuatan ikhtiariyah atau tidak ikhtiariyah, niat, khawatir, dan apapun itu. Semuanya diciptakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nuhalil wa nusalli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.